alasan untuk percaya. Aku butuh bukti untuk berharap. Mantaunya enak sekali nampaknya. Aku harus segera memberitahu dia hal ini. 我是陈老板。 Nampaknya harus saya yang turun tangan. Siap, laksanakan. Keluar kalian dari tempat ini. Saya butuh prajurit tangguh. Rame banget, Kak. Ada dagang jualan apa? Buka. Makasih. Wah, Alin. Wih, wah. Kalian habis dari mana? Oh, katanya enak ya. Satunya berapa? Coba lobak nggak? Oh, ada lobak ya. Tidak, saya penjual lobak. Katanya enak ya. Tapi dia sudah mulai botak. Halo, ini harganya berapa? Ini harganya berapa? Mau? Boleh. Makasih. Dan tahun baru. Makasih ya. Sebentar, sepertinya saya mengenal Anda. Anda siapa ya? Selamat datang di Tensi, di mana semuanya ada. Ada pedagang, tentara, pembeli dan selamat datang di Tensi, di mana semuanya ada. Sudah semua. Mengambil ke kanan, mengambil ke kiri. Akulah Chang yang pandai mencuri. Aduh, aduh. Aduh, sakit. Dan aku lapar. Sudah 2 hari tidak ada makanan yang masuk ke perut. Air putih melulu. Kita ketemu lagi. Kamu ngapain di sini? Loh, kenapa ini muka kamu babak belur kayak gini? Iya Nyonya, tadi saya lihat ada penjual mantau. Saya tidak bisa menahan rasa lapar.
Saya terpaksa mencuri 2 buah mantau dan ketahuan oleh penjualnya. Dan saya dipukuli rame-rame oleh orang-orang pasar. Kasihan banget kamu. Ini kebetulan saya ada bawa 1 mantau. Buat kamu makan dulu ya, isi perut. Terima kasih Nyonya. Nyonya baik hati sekali. Sama-sama. Saya jalan dulu ya. Sini. Nama kamu siapa? Kamu tinggal di mana? Nama saya Xiao Chang Nyonya. Saya tinggal di panti asuhan. Sudah 2 bulan saya ditinggal oleh orang tua saya. Entah mereka kemana. Ya ampun. Dan tempat tinggal panti asuhan saya juga jarang memberi kami makan. Xiao Chang. Jadi Kalau Xiao Chang mau, Xiao Chang ikut saya pulang ke rumah ya, biar saya dan suami saya menjaga kamu. Kenapa? Xiao Chang tidak mau? Ya wajar saja sih. Kita kan baru pertama kali bertemu. Dan mungkin saja nanti ada yang menjemput kamu. Kalau gitu, saya jalan duluan ya. Sampai jumpa. tidak. Bukan begitu Nyonya. Saya mau. Saya hanya tidak percaya ada orang sebaik Nyonya, pencuri seperti saya, mau diajak pulang. Semua ini seperti mimpi. Gak apa-apa. Aku tahu mungkin kamu takut. Aku tahu mungkin kamu bingung. Tapi aku bersyukur kita bisa ketemu hari ini. Karena hari ini juga aku pengen kasih tahu ke kamu supaya kamu janganlah kau sendu dan duka. Percaya Tuhan pasti menjaga. Janganlah kamu murung tak ceria. Tuhan takkan meninggalkan umatnya. Terkadang harapan telah sirna, seperti tak ada jalan keluarnya. Tetapi Tuhan tak pernah membiarkan kita sendiri. Jika bintang tidak pancarkan sinarnya, jika bunga tidak mekarkan indahnya, jika hujan mulai deras, bencana melanda, Tuhan ingin kita berharap padanya. Walau dunia tampak tak bersahabat, walau manusia merendahkan kita, jika kita taat dan percaya, Tuhan pasti ada untuk kita. Tuhan pasti ada untuk kita. Xiao Chang, kamu tunggu di sini sebentar ya. Eh, Wang. Alin,
Kamu dari mana aja? Tadi Yuk, aku... kita kebaktian dulu. Wang, sebentar dulu. Ada hal penting yang ingin aku sampaikan sama kamu. Oh, ya udah. Habis kebaktian dulu ya. Kamu tadi udah beli mantel ya? Tadi aku udah beli. Oh ya udah. Nanti Tapi- kita makan habis ibadah ya. Minggu depan lagi ya. Dadah. Alin, kamu kenapa? Kamu sakit? Kenapa murung gitu? Enggak, Wang. Aku baik-baik saja. Terus kenapa kamu murung? Gini, Wang. Kita kan sudah menikah selama 2 tahun. Dan sampai saat ini juga, kita masih belum memiliki anak. Sedangkan kita berdua memang merindukan ada anak kan di tengah keluarga kita. Aku begitu, dan kamu juga begitu kan? Iya. Tapi apa hubungannya sama kamu murung? Xiaochang. Wang, ini Xiaochang. Tadi aku ketemu sama dia di jalanan. Dan aku baru tahu kalau misalnya dia sudah 2 bulan ditinggal sama orang tuanya. Bahkan tadi pas aku ketemu sama dia belum makan apa-apa selama 2 hari. Jadi, tadi aku kepikiran untuk mengadopsi dia jadi anak kita. Hah? Adopsi? Iya, Wang. Alin, kamu tahu kondisi keluarga kita sedang tidak baik kan? Aku hanya koki upah harian. Untuk makan kita berdua aja udah susah. Apalagi ditambah 1. Wang, kasihan Xiaochang. Kasihan? 2 bulan loh Wang ditinggal sama orang tuanya. 2 hari belum makan apa-apa. Dan aku gak yakin kalau misalnya kita gak adopsi dia akan bertahan selama 1 minggu ke depan. Alin, ada berapa anak yang seperti itu di Tianjin? Wang, Kamu mau adopsi satu-satu? Wang, aku tahu Wang. Aku tahu keuangan kita gak baik-baik saja, aku tahu Ya. itu. Tapi aku bisa bantu jualan di pasar, aku bisa bantu. Enggak. Bantu. Itu baru 1 anak. Terus nanti kalau tambah 1 anak lagi, kamu tambah pekerjaan lagi. Enggak. Kamu ngomong apa? Wang, tolong dengerin aku dulu. Aku percaya, Wang, hari ini itu bukan sebuah kebetulan. Ada alasan kenapa dia hadir hari ini. Ada alasan kenapa aku bisa ketemu dia di jalanan dengan kondisi dia seperti itu. Kita hanya perlu percaya, Wang. Percaya? Kamu denger gak sih? Kamu udah tahu kondisi keluarga kita tidak baik. Terus kamu mau tambah anak lagi. Kamu tahu itu mahal kan? Aku tahu nanti gak akan mudah, aku tahu itu, Wang. Kamu tahu, tapi kamu masih melakukannya. Wang, Alin, aku bingung. Mengapa hidup ini berat? Seperti Tuhan tidak pernah ada. Mengapa tak ada mujizat? Hatiku berkata menyerah. Sedalam-dalamnya kamu telah tenggelam. Sekeras-kerasnya kamu terjatuh tergeletak. Tuhan telah berjanji, rencananya kan indah untuk kita yang beriman padanya. Aku butuh bukti
untuk berharap. Aku butuh alasan untuk percaya. Wow. Iman adalah satu-satunya jawaban. Iman adalah dasar dari pengharapan. Bukti atas segala yang tidak kita lihat karena iman. Ku berharap padanya. Dalamnya aku telah tenggelam, sekeras-kerasnya aku terjatuh tergeletak. Tuhan telah berjanji, rencananya kan indah untuk kita yang beriman padanya. Tuhan telah berjanji, rencananya kan indah untuk kita yang beriman padanya. Tuan dan Nyonya, terima kasih. Kok masih panggil Tuan dan Nyonya? Panggil Papa Mama dong. Iya, Papa, Mama, terima kasih sudah menerima Xiao Chang di keluarga ini. Wang, aku dingin. Temenin aku masuk yuk. Sebentar, Xiao Chang, tolong temenin Mama masuk rumah dulu ya. Istirahat. Kita ngomong di luar aja, mari. Ada apa, Li? Jadi Wang, gimana kabarnya Alin? Makin hari makin lemes, pokoknya makin parah. Wang, kan aku udah bilang kamu bawa aja ke Beijing. Kan di sana rumah sakit besar yang mempunyai obat-obat untuk menyembuhkan penyakit paru-paru. Dan kamu tahu sendiri kan, penyakit ini sedang menyebar luas di seluruh Cina. Dan obat-obatannya hanya ada di rumah sakit besar seperti yang di Beijing. Iya, tapi uangnya dari mana? Terus uang buat pengobatannya dari mana? Gampang ngomongnya. Aku hanya koki upah harian, Li. Mana mungkin bisa ke Beijing, terus beli obatnya lagi. Terlalu mahal. Kan aku udah bilang dari minggu lalu, pinjem aja sama Chen Laopan. Kan dia orang kaya. Chen Laopan itu rentenir. Terus dia kalau kasih bunga, itu tinggi. Gak mungkin aku bisa bayar. Kamu tahu pekerjaan aku apa kan? Wang, tenang dulu. Percayalah sama aku. Aku itu teman kamu dari kecil. Wang, nanti aku bantu kamu ngomongin ke Chen Laopan biar bunganya diturunin. Supaya kamu bisa bawa Alin berobat ke Beijing. Atau kan nanti gawat. Li, kasih aku 1-2 hari buat mikir. Aku masih ragu.
Siapa yang paling tampan? Edward Tan. Bukan. Chen Laopan. Siapa yang jadi andalan? Chen Laopan. Siapa yang semakin di depan? Yamaha bukan atau Honda ya? Chen Laopan. Akulah yang paling kaya. Harta tahta semua ku punya. Aku seperti 1, 3, 4, 5. Sebentar. Duanya di mana? Iya, di mana duanya? Karena Chen Laopan tidak ada duanya. Kamu bilang mau Oh, ini. Aku bilang mau I want. Aku bisa semuanya dari kungfu sampai taekwondo. Benar, aku selalu benar. Kalau sekarang aku benar-benar lapar. Aku juga pintar seperti ular kalau aku marah. Dor! Akulah Chen Laopan. Mari kita berjabat tangan. Ku tak terima alasan. Karena Chen Laopan. Li, Chen Laopan. itu teman yang kamu ceritakan kepadaku itu. Oh iya, Chen Laopan. Ayo, Wang Xiansheng. Apa kabarnya? Baik, baik, baik. Baik. Begini. Saya dengar dari Mr. Lee, katanya Anda lagi butuh banyak uang. Dan dengar-dengar istrimu juga sedang sakit ya? Iya, Chen Laopan. Oh, tidak perlu khawatir. Saya itu sangat peduli dengan kebutuhan semua konsumen saya. Dan pastinya saya menyesuaikan dengan kondisi-kondisi pasar. Seperti yang kita tahu, di China ini sekarang sedang dilanda wabah penyakit paru-paru yang begitu menyeramkan. Dan pastinya mereka butuh banyak uang untuk berobat. Maka dari itu saya menciptakan sebuah produk unggulan bernama Pilot. Pinjaman tanpa berbelit-belit. Betul itu. Karena udah banyak banget yang pinjam sama Chen Laopan. Waktu itu ada orang bikin pedagang bakso Afung. Terus habis itu ada Asyang. Aliu. Orang ada Afeng juga. Afeng. Acen juga ada. Awang juga ada terakhir. Enggak, terakhir tuh Asung. Berisik kalian berdua. Saya lagi ngomong Wang Xiansheng. Wang Xiansheng, mari sih. Jadi begini. Terakhir waktu itu gue yang ngurus. Enggak, Afeng terakhir. Waktu itu habis. Berdua. Berisik. Alun, kamu kenapa keluar? Ada apa sih ribut-ribut? Ini ada Li. Wang Tai Tai. Iya, waduh Wang Tai Tai sepertinya Anda sedang tidak enak badan ya. Lebih baik Wang Tai Tai masuk aja ke dalam rumah istirahat ya. Karena kamu nggak perlu khawatir Wang Tai Tai karena Wang Xiansheng dia akan membawa kamu berobat ke Beijing. Benar kan ya Wang Xiansheng? Benar kan? Benar ya, benar. Benarkah? Terima kasih ya Wang. Saya sudah sangat tersiksa dengan penyakit ini. Ya udah. Kamu istirahat aja di dalam ya. Xiao Chang, tolong temenin ya. Tuh kan Wang, satu masalah selesai. Kamu jadi pinjam sama Chen Laopan. Pilihan yang bijak. Nah, sekarang kita harus berterima kasih dulu ke Chen Laopan. Chen Laopan. Tidak perlu khawatir. Saya sangat senang kalau saya bisa membantu. Karena Wose Chen Laopan. Pak Apoy, bantu urusin.
Beres. Bagus. Nah, Wang Xinseng, ini pinjaman uangmu. Jangan lupa, bunganya itu mingguan. Jadi setiap minggu harus bayar ke saya bunganya. Dan yang paling penting, cepat sembuh ya buat Wang Tai Tai. Cepat sembuh ya. Aman. Aman. Habis nagih utang lumayan. Istriku nggak ada kan ya? Coba kita atur ya. Ini buat saya. Ini buat istri. Buat saya juga. Buat saya aja lah ya. Ya lumayan lah, saya 3, istri 1 lumayan lah ya. Paling nggak dia dapat uang. Ya lumayan. Iya istriku, cintaku, sayangku. Ada apa? Ini kenapa sih? Uang belanjaan aku bulan ini turun. Padahal lihat, harga perhiasan, kosmetik, baju, semua lagi naik. Kenapa uang belanjaan aku yang turun sih? Iya sih, itu cintaku, sayangku. Kamu sabar dulu, kamu tenang dulu. Seperti yang kamu tahu, produk unggulan kita yang Pilot itu namanya lagi laris manis banget, Mami. Pokoknya ini semua salah Papi. Pakai produk apa itu? Pilot. Jadi kita yang pilot. Pokoknya aku gak mau tahu. Uang bulanan aku gak boleh turun sepeser pun. Iya istriku, cintaku, sayangku, kamu tenang dulu ya. Aku akan lebih giat lagi nagih utang ya. Kamu sabar, kamu tenang sini ya. Apa-apa Ya, Chen Laupan ada apa ya? Siap, laksanakan. Emang Chen Laupan udah suruh kita ngapain sampai kita harus ngomong siap laksanakan? Emang kita boleh tolak Chen Laupan? Gak boleh kan? Mending langsung jawab aja, siap laksanakan. Bener juga kadang-kadang. 1, 2, 3. Siap laksanakan! Pantes aja Papi gak bisa tagih utang. Lihat yang tagih utang. Blokan-blokan kayak gini semua. Iya. Istriku, cintaku, sayangku, kamu tenang dulu, kamu sabar ya, tenang ya. Pokoknya aku gak mau tahu. Aku mau ikut kalian tagih utang. Mau lihat gimana cara kerja kalian. Tunggu dulu istriku, cintaku, sayangku, kamu sabar dulu. Lebih baik kamu jangan ikut nagih. Tempat tagih itu udah kotor, panas, habis itu nggak aman deh buat kamu. Jadi lebih baik jangan kamu yang nagih ya. Diam. Jangan berani-beraninya ya Papi ngelawan aku ya. Apa? Siap laksanakan. Iya. Istriku, cintaku, sayangku, kamu tenang dulu, kamu sabar situ ya. Biar aku yang ngomong sama mereka. Kamu sabar. Apa? Siapa yang bisa kita tagih? Menurut perkataan Chen Laupan yang dicatat oleh kami, Apui dan Apau, hari ini kita akan menagih kepada Tuan Kuang dan Tuan Li. Tuan Liu dan Tuan Pei. Tuan Chang dan Tuan Pei. Dan terakhir kepada Wang Xinseng. Wang Xinseng. Dia itu yang pinjamannya paling kecil kan? Yakin ya? Yang paling kecil ya? Oke. Sensor itu kan sering ke gereja. Kalau gereja itu pasti bersih. Dingin. Dan pastinya aman dong buat istriku ya. Aman. Kalau gitu apa kita berangkat. Siap laksanakan. Gawat, Wang
Wang Zhenchen kena lagi. Kalau dia kena, nanti aku kena juga. Aduh, gimana ya? Aku harus segera memberitahukan dia. Jangan mintas. Halo, selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu. Wah, udah gede ya. Iya, udah gede banget. Wang, sini Wang. Sabar. Wang, aku mohon Wang. Tolong Wang, sini. Kenapa sih? Wang, ingat gak kamu? Hari ini jatuh tempo utang kamu ke Chen Laopan. Dan kamu udah 3 minggu belum bayar bunganya sama sekali. Iya. Ya, semua uangnya udah aku pakai buat pengobatan Alin. Ya sembuh. Tapi ya gak mungkin dong aku tiba-tiba bisa punya uangnya lagi. Aku kan hanya kopi upah harian. Kamu gak bisa bayar uang kamu, Wang. Wah, gawat riwayat kita, Wang. Kenapa? Aku baru saja datang dari rumah Chen Laopan. Dan katanya dia akan menagih utang kamu hari ini. Dan bagaimanapun caranya dia harus mendapatkan uangnya hari ini juga. Ya, gimana? Aku belum punya uang. Itu udah menjadi masalah kamu ya? Hah? Aku sudah capek-capek datang ke sini untuk memberitahukan hal ini kepada kamu. Apa yang terjadi bukan urusan aku lagi. Li, gimana? Ada apa sih? Udah mau mulai ibadah? Ya. Yuk, kita masuk. Aja yuk. Baik-baik Tuan. Ya, gak apa-apa. Tidak masalah, silakan. Terima kasih Mose. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Kurang keras dong. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Hentikan! Hentikan di mana ini? Wang Zhenchen! Di mana kamu? Wang Zhenchen! Di mana kamu? Wang Zhenchen! Mas pinjam uang mau. Mas bayar gak ada. Wang Zhenchen di mana? Gak tahu. Astaga! Lihat gak di mana Wang Zhenchen? Wang Zhenchen! Di mana kamu? Lihat gak? Wang Zhenchen! Di mana itu? Wang Zhenchen! Wang Zhenchen! Wang Zhenchen, di mana kamu? Wang Zhenchen! Wang Zhenchen! Ni China. Tuan-tuan, ada apa ini? Anda mengganggu jalannya ibadah. Anda bos di tempat ini? Bukan, saya hanya gembala di tempat ini. Wang Zhenchen! Ni China. Wang Zhenchen! Tuan-tuan, jika demikian saya harus mengusir Anda semua dari tempat ini. Oh, kamu berani sama saya? Apa Abui? Sikat! Siap, laksanakan! Ya! Hei! Ya! Hei! Ya! 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 Dia kecil, kita gede! Kita serang bareng-bareng! 1, 2, 3! Gimana sih Papi? Pantas aja nggak bisa nagih utang. Pegang! Nampaknya harus saya yang turun tangan. Shimusa, sepertinya
Anda orang daerah Kang Au juga ya? Tidak Nyonya, saya hanya pernah belajar 1-2 jurus sebelum menjadi pendeta. Kalau begitu, Shimuse, kami semua akan meninggalkan gereja ini jika Shimuse bisa memenuhi satu syarat saya. Jika saya bisa memenuhi, saya akan memenuhi. Nyonya boleh katakan syaratnya. Bertahan dari satu pukulan saya. Apa? Cemara? Anda serius Nyonya? Ya, jika Shimuse masih bisa berdiri setelah menerima satu pukulan dari saya, kami semua akan meninggalkan gereja ini. Baik Nyonya. Ya! Aduh. Saya belum memperkenalkan diri saya. Chen Wanling, penerus perguruan kungfu Putong Pai. Dengan jurus mematikan saya, tapak memecah gunung. Shimuse, mungkin Anda tidak akan bisa bangun selama 1-2 jam ke depan. Apa? Iya. Cari orang yang berhutang itu! Wang Xianzhen? Wang Xianzhen! Di mana kamu? Weh. Nah, ini ya, Wang. Mau kemana kamu, ha? Wang. Pinjam duit mau. Hei kamu, gara-gara kamu, anak buah saya babak belur, tahu? Maaf Chen Laopan. Maaf. Lunasi hutangmu sekarang juga. Aku gak punya uang Chen Laopan. Gak punya uang. Pinjam mau, bayar kagak mau. Lunasi hutangmu sekarang. Wang, Papa. Apa Pui? Bawa 2 orang itu kemari. Mau yang mana kamu? Lo yang kecil. Chen Laopan, tolong jangan sakiti istri dan anak saya. Mau kemana Sini. kamu? Sini. Jadi, kalau kamu tidak punya uang untuk melunasi utangmu, mudah saja. Pilih saja istrimu atau anakmu. Pilih apa Chen Laopan? Ya, kalau kamu tidak bisa melunasi utangmu, aku akan menggunakan salah satu dari mereka sebagai jaminannya. Ya, bagaimana? Untuk mempermudah, aku akan hitung dalam hitungan ketiga. Tentukan pilihanmu, istrimu atau anakmu. 1, 2. Chen Laopan, istri saya. Baiklah. Woi, bawa anak itu. Sini kamu. Chen Laopan, tolong jangan sakiti anak saya. Dia sudah kehilangan. Berisik kamu. Wang, tolong suami saya. Tolong. Hati-hati. Sambut lepas
ambisi. Aku mau semua berdiri, berperang melawan dinasti. Haruslah kita bela negara bersama. Karena aku jenderalmu, tidak akan menyerah. Mari semua, mari semua. Beri hormat kepada jenderalmu. Turunkan. Rakyat Tianjin, seperti yang kalian ketahui bahwa Partai Republik sekarang sedang berusaha bangkit melawan sisa-sisa daripada dinasti Qin. Oleh sebab itu, kita perlu banyak pemuda, pemudi untuk sama-sama berjuang melawan dinasti Qin. Berjuang? Jangan berisik. Ya. Saya ditugaskan oleh pemerintah pusat Beijing untuk mencari orang-orang yang cinta negara. Oleh karena itu, kita perlu banyak pemuda-pemudi untuk sama-sama maju dalam peperangan. Berperang! 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 Mungkin. Diam. Ikut. Kamu, ikut. Bawa. Maju. Kenapa kaki kamu? 5 tahun yang lalu ditembak jenderal. Apa kerja kamu? Koki, jenderal. Koki. Sepertinya tentara kita butuh banyak koki untuk mempersiapkan makanan yang sehat untuk tentara kita. Berangkat! Bawa! Jenderal, bolehkah saya ikut untuk menemani suami saya? 2 koki. Baiklah! Bawa! Ikut! Ikut! Bawa! Baiklah, berangkat semuanya! Maju, maju, maju! Cepat, cepat, cepat. Kurang sial apa kita? 5 tahun yang lalu, kaki ditembak. Xiao Chang diculik. Terus kita bakal ke Beijing, Alin. Ayo, cepat. Kita bakal mati di situ. Apa sih maunya Tuhan? Wang, sabar. Jalan. Tuhan tahu yang terbaik untuk kita. Lama. Ayo, cepat. Halo, selamat hari Minggu. Halo, halo, halo. Tuan Wang? Musa. Wang. Wah, lama tidak berjumpa. Musa kok ada bisa di Beijing? Senang sekali. Iya, selama ini saya melayani di Shanghai. Tapi baru 1 minggu saya pindah di tempat ini. Wah. Senang sekali bisa bertemu dengan Tuan dan Nyonya. Senang sekali juga, Musa. Tuan, ada hal yang penting yang saya ingin sampaikan. Tapi mungkin nanti kita bercakap-cakap setelah ibadah ya. Nanti kita bicara lagi. Oh iya. Mari kita ibadah.
Silakan. Terima kasih. Syumusa. Wah, Nyonya. Terima kasih banyak Syumusa untuk khotbahnya hari ini. Kami belajar banyak sekali sih Musa. Ya walaupun banyak hal, banyak keadaan buruk yang menimpa kami masih bisa beriman kepadanya. Dan itu adalah sebuah anugerah untuk kami. Tuan dan Nyonya, sebetulnya saya yang patut berterima kasih kepada Anda. Maksudnya Syumusa? Karena khotbah saya terinspirasi dari kisah perjalanan hidup Anda berdua. Perjalanan? Ada sesuatu yang saya harus sampaikan. Surat dari siapa Syumusa? Tuan dan Nyonya membaca, nanti Anda akan mengerti semua. Ini dari Xiao Chang. Hah? Xiao Chang? Iya, Xiao Chang. Papa, Mama, ini Xiao Chang. Terus terang, Xiao Chang juga tidak pernah tahu apakah surat ini akan dibaca oleh Papa Mama atau tidak. Karena Xiao Chang tidak tahu di mana keberadaan kalian sekarang. Tetapi, kalau memang kalian membaca surat ini, Xiao Chang mau kasih tahu bahwa sekarang Xiao Chang baik-baik saja. Papa ingat teman Papa Li Shensen? Dialah yang diam-diam menyelamatkan Xiao Chang dari penculikan Chen Laopan. Dari sana, dia membawa Xiao Chang kabur ke kota Shanghai. Dan sekarang Xiao Chang bekerja di tokonya. Di Shanghai lah, Xiao Chang bertemu dengan Xu Mese. Xiao Chang tahu, Xu Mese sering berkeliling di kota-kota di seluruh China. Dan kalau dalam 1 juta kemungkinan, mungkin saja Papa dan Mama bisa bertemu lagi dengan Xu Mese. Maka surat ini akan diberikan olehnya kepada kalian. Terima kasih ya, Papa, Mama, sudah mau mengadopsi Xiao Chang dulu. Kalau bukan karena kalian, mungkin sekarang Xiao Chang sudah mati. Tuhan terus memberkati Papa Mama, panjang umur dan sehat selalu ya. Jangan lupa kunjungi Xiao Chang di kota Shanghai. Xu Mese tahu kok alamat toko Li Shensen. Sampai jumpa, Xiao Chang. Ternyata Xiao Chang masih hidup. Kejahatan itu nyata. Kita tidak perlu memperindahnya. Kejahatan yang membuat banyak anak seperti Xiao Chang sendirian. Tapi cinta Tuhan nyata. Di tengah Tuhan dan Nyonya Wang yang hidup sulit, cinta Tuhan dinyatakan melalui Xiao Chang. Dan saya menyaksikan itu sendiri. Banyak orang jahat di dunia ini yang melukai kaki Anda karena memperkaya diri. Tapi saya melihat cinta Tuhan yang melampaui kejahatan
Sampai hari ini Tuan dan Nyonya tetap setia mencintai. Bahkan Tuan dan Nyonya tidak tahu berita Xiao Chang masih hidup kan? Tetap mencintai. Sebetulnya berkat Tuhan apa? Berkat Tuhan adalah cintanya yang dianugerahkan di hidup Tuan dan Nyonya, yang bisa saya rasakan, yang bisa jemaat rasakan. Xiao Chang masih hidup, berkat tambahan yang penuh dengan sukacita buat Tuan dan Nyonya. Tuhan Yesus memberkati. Dalam-dalamnya kita telah tenggelam, sekeras-kerasnya kita terjatuh tergeletak. Tuhan telah berjanji, rencananya kan indah untuk kita yang beriman padanya. Dalam-dalamnya kita tak tenggelam, sekeras-kerasnya kita terjatuh tergeletak. Tuhan telah berjanji, rencananya kan indah untuk kita yang beriman padanya. Tuhan telah berjanji, rencananya kan indah untuk kita yang beriman padanya. Ame, Xiaoyun, kita istirahat dulu sebentar. Iya. Papa, Mama, berapa lama lagi kita untuk ketemu sama Yeye sama Nai-Nai? Sabar ya Xiaoyun, sebentar lagi kok. Oke. Iya, sabar ya. Kalau Papa kira-kira besok pagi kita akan tiba di Beijing di rumah Yeye dan Nai-Nai. Ye, bisa sampai ketemu Yeye dan Nai-Nai besok? Iya, benar. Chang, ayo kita lanjutkan perjalanan kita. Ayo, mari kita lanjutkan.